Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Agustoni di podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum mulai jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya sahabat Bawaslu semua nggak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia kepemiluan. Karena lewat podcast ini kita akan terus berbagi wawasan yang ringan tapi tentunya sangat bermanfaat. Nah, di episode ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber internal kita, yaitu Bapak Syarif Ali. Beliau adalah Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau P2HM Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan bahas topik yang penting banget, yaitu tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau seringkali disebut dengan pengawasan PDPB ya. Di mana sebelumnya kita melakukan pengawasan di tahapan pemilu yang terdekat ini, tahapan pemilu 2024, kemudian Pilkada 2024. Nah, lantas apa sih ketika sudah tidak ada tahapan pemilu ataupun Pilkada, apa yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya? Nah, salah satunya yaitu dengan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang mana pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan itu dilakukan terus menerus ya oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di sini Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan, yaitu pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Assalamualaikum Pak Syarif Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, senang kita jumpa lagi dengan acara podcast itu. Iya, setelah sekian lama ya kita atau setelah beberapa waktu kita tidak muncul lagi di podcast terkait ini. Sekarang kita melakukan podcast lagi untuk memberikan informasi-informasi tentunya kepada masyarakat secara luas ya Pak. Nah Pak, sebelum kita masuk lebih jauh tentunya bisa dijelaskan dulu nggak ke sahabat Bawaslu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, PDPB adalah suatu proses pembaruan data pemilih yang dilakukan secara rutin oleh KPU setelah tidak ada tahapan. Kemudian biasanya sesuai dengan PKPU bahwa KPU Kabupaten itu melakukan pemutahiran setiap 3 bulan sekali. Beda dengan yang provinsi itu adalah 6 bulan sekali dan 6 bulan sekali. Jadi kita di tingkat kabupaten, KPU melakukan pemutahiran data pemilih itu adalah 3 bulan sekali atau triwulan gitu. Yang tujuannya tentu saja untuk pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan gitu kan. Jadi kalau dulu ada DPT ya, kita karena nanti ada coklit lagi, maka kita adalah ya berkelanjutan. Coklit ada tapi mungkin terbatas. Dan tidak ada petugas coklitnya gitu. Jadi petugas coklitnya adalah orang KPU. Nah, ini menarik sekali Pak. Kita bahas tuntas ya terkait pengawasan DPB ini. Sangat menarik untuk kita bahas di sini. Lalu dasar ini sebagai dasar hukum. Apa dasar hukum yang dijadikan panduan kita sebagai pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, ataupun yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, pada kita melakukan pemutahiran data pemilih atau kita mengawasi gitu kan, ya bukan melakukan pendataan atau pemutahiran data pemilihnya, tetapi kita adalah mengawasi KPU melakukan PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya, dasar hukumnya sudah pasti itu adalah amanat undang-undang. Ada tercantum di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian terbit juga HPU atau PKPU nomor 1 tahun 2025. Kemudian Bawaslu RI pun sebelum adanya Perbawaslu 1 itu adalah menerbitkan surat edaran
Bawaslu nomor 29 tahun 25, dan kemudian baru-baru ini ada PK Perbawaslu 1 tahun 2025. Ya. Selain itu juga kan ada perintah juga. Jadi selain ada surat edaran dari Bawaslu RI, juga ada perintah dari provinsi. Oh ada ya perintah secara langsung dari provinsi juga, selain dari Perbawaslu, kemudian SE Bawaslu RI tentunya ya. Ada juga perintah atau sifatnya instruksi ya dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara khusus. Provinsi itu kan setiap ada penaturan surat instruksi itu selalu baik itu secara langsung secara tertulis, ada surat instruksi. Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu juga rajin juga ketika ada hal masalah apapun atau yang perlu disampaikan, itu selalu melakukan menyampaikan kepada kita atau berdiskusi secara, kadang ada rutin, ada juga yang sifatnya karena kebutuhan yang mendesak, itu selalu melakukan instruksi kepada kita, Dan juga arahan-arahan juga secara langsung. secara langsung, baik itu adalah secara tertulis ataupun kita diskusi di Zoom. Oke Pak, kalau begitu. Nah, sahabat Bawaslu juga mungkin penasaran tentunya Pak, penasaran ataupun pingin tahu lagi sepintas mengulas ya. Siapa saja sih yang bisa disebut dengan atau sebagai pemilih ya? Apa saja siapa saja yang dapat disebut sebagai pemilih baik di pemilu ataupun pilkada Pak? Pada dasarnya sih tidak berubah. Ya. Jadi tetap sesuai di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang sesuai sekarang itu kan, yang jadi pedoman adalah di Undang-Undang 7. Itu adalah usianya warga negara Republik Indonesia udah pasti. Warga negara Republik Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, atau juga pernah menikah. Usia di bawah 17 tahun tapi pernah menikah atau sudah menikah. Kemudian warga negara Republik Indonesia yang tidak dicabut hak tirinya. Kemudian tentu saja bukan anggota TNI Polri. Ya, jadi berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga ya Pak. Tentunya syarat sebagai pemilih tersebut baik dari pemilu ataupun pilkada berkaitan juga dengan pemutakhiran data pemilih tersebut ya, di mana syarat pemilih tersebut juga ini masuk ke DPB ketika umpamakan yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi sebagai pemilih itu di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tentunya pasti dihapus ya Pak. Iya. Ya, ataupun sebaliknya ketika ada pemilih baru mungkin gitu ya Pak. Jadi sebenarnya pengawasan DPB ini penting banget ya Pak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ini. Nah lantas apa tujuan dan fungsi dari pengawasan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, tujuannya adalah kita supaya hak masyarakat itu kan tetap terjaga, kemudian tidak ada yang terlewat, kemudian tidak ada data ganda, kemudian juga selain itu kita untuk mendorong transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian kita juga mendorong bahwa masyarakat supaya berpartisipasi. Jadi bukan hanya KPU yang melakukan, karena sekarang petugas tidak ada juga petugas coklit gitu kan. Jadi juga diharapkan bahwa masyarakat itu ikut serta aktif gitu kan, bahwa dirinya itu masuk sudah termasuk ke dalam pemutakhiran data pemilih atau belum gitu kan. Ya, punya peran aktif masyarakat juga ya. Tentunya kita dorong terus ya. Kemudian fungsinya itu adalah bagi kita itu ada tugas, fungsi bagi kita adalah juga ada minimal ada 3, yaitu adalah kita kontrol sebagai kontrol kepada KPU, apakah KPU-nya itu melakukan atau tidak gitu kan, karena ini adalah amanat undang-undang harus dilakukan oleh KPU, maka kita memastikan bahwa sebagai kontrol terhadap KPU, kemudian pencegahan sejak dini gitu kan. Kemudian perlindungan hak pilih bagi warga negara Republik Indonesia. Iya Pak, baik. Selanjutnya Pak, lalu
bagaimana cara Bawaslu melakukan pengawasan ini, Pak? Melakukan pengawasan data pemilih berkelanjutan ini, Pak. Kan tentunya ada sedikit berbeda bagaimana cara kita melakukan atau cara Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan data pemilih di tahapan pemilu atau pilkada dengan pengawasan data pemilih berkelanjutan, tentunya 6 tahapan ya, Pak. Sebenarnya itu udah disampaikan di Perbawaslu 1 gitu kan. Jadi caranya pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini adalah kita bisa bikin surat himbauan kepada KPU untuk melakukan melaksanakan tugas, kemudian sesuai dengan peraturan sebagai aturannya, baik itu adalah PKPU ataupun undang-undangnya. Kemudian ada juga waskat kemarin, termasuk kemarin kita waskat coktas, kan? Coktas ya, coklit terbatas, kan? Yang dilakukan KPU, maka kita akan nempel ke KPU mengawasi secara langsung KPU melakukan pemutusan data pemilih ini. Kemudian yang selain itu, selain tadi himbauan atau pencegahan, kemudian pengawasan melekat, juga kita adalah melakukan uji petik. Itu salah satu yang ketiga itu adalah uji petik ya. Kemudian adalah kita masyarakat supaya ikut serta partisipasi dalam pengawasan. Nah, Pak, uji petik ini ya yang barusan Bapak bilang terkait uji petik ini bisa saja sebenarnya dipertanyakan gitu atau jadi pertanyaan ya. Bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak, barangkali terkait uji petik dari segi pencegahannya atau kegiatan barusan pencegahannya sudah dijelaskan dengan himbauan-himbauannya. Nah, mungkin pengawasannya secara detail, Pak, seperti apa, bagaimana? Ya, jadi uji petik itu adalah pengecekan ke lapangan ya, ke masyarakat ya kan. Apakah data dari KPU itu sesuai dengan ada nyata di masyarakat atau enggak. Bahkan kalau sekarang justru itu, walaupun NI tidak mengatakan berapa jumlah, tetapi ada target yang dari Bawaslu Provinsi, kita ditargetkan uji petik itu adalah yang TMS-nya itu sekitar 50, kemudian yang MS-nya 50, kemudian ketika ada data dari KPU, kita pun harus cek apakah benar orangnya itu ada atau enggak, apakah meninggal atau belum, dan hal-hal yang udah misalkan statusnya udah berubah atau belum gitu kan. Ya, baik itu adalah berubah dari warga negara sipil ke militer, baik itu ke TNI ataupun ke Polri, ataupun yang pensiun yang tadinya tidak punya hak pilih, kemudian karena harus netral sekarang udah pensiun kan jadi kembali ke masyarakat. Nah, hal itu kita melakukan uji petik ke masyarakat, ke lapangan, apakah data-data itu apakah yang tidak yang baik yang MS atau TMS itu sudah dilakukan oleh KPU atau belum. Oh iya, tentunya tadi yang Bapak katakan terkait uji petik ini ada nominal angka batas minimal ya, misalnya untuk pemilih masuk, pemilih baru ya atau meninggal dunia, kita lakukan uji petik minimal satu kategori itu memakan 50, tapi kita tetap ya tidak hanya di angka segitu, kita tetap menggali informasi atau menggali data dan fakta di lapangan itu sebanyak mungkin ya, Pak, supaya kita bisa sedikitnya memberikan saran ke KPU untuk memperbaiki apa yang ditemukan oleh kita, kemudian yang belum diperbaiki atau belum dimasukkan oleh KPU, kita sampaikan, dan supaya KPU juga melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini sesuai dengan data yang diinformasikan oleh kita juga ya. Ya, tentu ketika bukan hanya kita uji petik gitu kan, apalagi kita punya program yang baru yang namanya Ngaraksa gitu kan ya, Nganjang Silaturahmi Kadesa. Otomatis bukan hanya kita melakukan uji petik, tetapi kita juga ada masukan
dari desa. Bisa juga justru ketika waktu itu adalah data, belum punya data, ketika kita ke desa justru misalkan ada malah muncul gitu kan. Ya, karena kan sekarang ini kan tidak dibatas waktu sampai kapan DPT ditetapkan gitu ya. Karena selalu 3 bulan sekali itu kita diperbaharui. Bisa jadi ketika kita datang ke desa, ya ada yang baru meninggal, ada yang baru pindah gitu kan. Nah, hal-hal itu otomatis mempengaruhi jumlah, dan kemungkinan juga karena sekarang KPU tidak punya pasukan yang dulu ada pantabiknya. Nah, otomatis tidak seakurat yang dulu karena datang ke masyarakat satu persatu gitu ya. Nah, sekarang adalah hanya coplitet kata saja ya hala. Tetapi kita punya program dengan yang program Ngaraksa, justru kita dapat info yang baru, selalu mutakhir ya, selalu mutakhir dari desa itu, dan kemungkinan itu belum dimasukkan oleh KPU, baik itu adalah misalkan yang masuk ataupun yang meninggal. Nah, ketika kita menemukan hal itu belum termasuk di KPU, maka kita bikin surat himbauan atau sampaikan supaya yang TMS-nya justru dihapus, kemudian yang belum masuk itu dimasukkan gitu. Iya Pak. Jadi ketika ada pemilih yang memang kita temukan di lapangan, misalnya kan kalau yang namanya perubahan data kependudukan itu sangat dinamis ya Pak. Bisa tiap tahun berubah, tiap bulan, bahkan tiap hari juga, bahkan sekian menit juga gitu bisa saja berubah gitu, karena tidak tahu kan ada penduduk yang meninggal dunia besok atau lusa atau kapan itu. Kita tidak tahu juga ada pemilih atau penduduk yang pindah keluar ataupun masuk gitu ke wilayah setempat. Nah, tentu sangat dinamis sekali, sehingga pemutakhiran data untuk pemilih ini terus menerus ya diperbarui. Nah, ketika kita barusan yang disampaikan oleh Pak Kordip, ketika ada data baru atau terupdate ya dari desa yang kita kunjungi sebagai bagian dari program Ngaraksa ya, dari program Ngaraksa, kemudian kita mendapatkan sedikitnya data umum akan terbaru ya, tentu kita sampaikan juga ke KPU untuk menjadi bahan saran untuk saran perbaikan dari kita untuk menjadikan sebagai bahan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya Pak. Nah, terus ada lagi Pak, jadi kalau umpamakan ada pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, baik meninggal ataupun tadi beralih status menjadi TNI Polri, kan jadi tidak memenuhi syarat ya. Nah, kalau ada hal seperti itu tapi masih masuk dalam data pemilih, itu dampaknya akan seperti apa Pak? Ya, dampaknya itu adalah ketika masuk TNI otomatis dampaknya yang tadinya sipil masuk TNI, masuk Polri, jadi tetap harus di-delete. Nah, jadi dampaknya bisa besar. Jadi bisa jadi DPT-nya banyak, kemudian tapi orangnya ketika masih dimasukkan, DPT-nya masih ada, tetapi orangnya justru sudah tidak memenuhi syarat lalu jadi pemilih. Kan kalau maaf sedikit dipotong Pak, kan kalau di tahapan pemilu atau pilkada ya, ketika ada pemilih yang memenuhi syarat, dibalik ya, tadi yang tidak memenuhi syarat, sekarang yang memenuhi syarat. Kalau yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di data pemilih, itu kan bisa saja tidak bisa memilih di TPS ya. Ya, Itu ya aturannya sih masih sama. Tentu kalau untuk DPB berarti dikhawatirkan nanti tidak masuk ke bahan untuk data pemilih pemilu atau pilkada berikutnya, mungkin seperti itu ya Pak? Ya, bedanya kalau dulu kan udah ditetapkan di DPT. Iya. Nah, karena udah DPT kan tidak ada tambahan lagi kayak yang ada nanti DPK gitu kan. Nah, tetapi kalau sekarang PDPB ini pengujian data pemilih kelanjutan, kan kita update, KPU selalu update setiap 3 bulan sekali, 3 bulan kan. Nah, otomatis ketika
ditetapkan misalkan eh, yang sekarang periode yang ketiga itu triwulan yang ketiga masih itu adalah belum masuk, maka kita bikin sarana perbaikan supaya nanti orang-orang yang tadinya belum masuk itu dimasukkan, sehingga nanti di triwulan yang keempat itu jadi masuk. Nah, kan karena ini adalah diperbaharui 3 bulan sekali atau triwulan, maka tentu saja tidak sefatal ketika ada DPT. Nah, karena DPT ketika sudah ditetapkan DPT kan tidak ada tambahan lagi. Nah, kalaupun ada tambahan jadi DPK gitu kan. DPK terus terlalu kan hanya 2% gitu kan. Jadi ya suara-suaranya hanya untuk yang DPK itu kan hanya 2% dan yang pemilu pindahan. Nah, tetapi kalau di PDPB tidak terlalu fatal karena pemilunya masih panjang gitu. Bahkan masih bisa dimutakhirkan lagi ketika ada tahapannya. Jadi kalau sekarang tidak terlalu fatal gitu kan, karena masih PDPB. Jadi ketika di triwulan ketiga ini tidak masuk, maka kita harapkan justru kita KPU memasukkan nanti di triwulan keempat dan terus sampai nanti ada ditekan DPT gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang tidak terlalu fatal, tidak terlalu ya tidak terlalu ini kalau yang sekarang ini adalah tidak terlalu fatal kayak yang ketika DPT gitu ya, karena DPT tidak ada tambahan. Tapi kalau sekarang masih ada kelonggaran, nanti diputuskan lagi dari pihak triwulan. Dan mudah-mudahan ketika DPB ini jadi bahan untuk pemutakhiran data pemilih di pemilu atau pilkada berikutnya, ya kalau memakan DPB ini dipakai, kalau dimutakhirkan secara terus-menerus, tentunya nanti bisa sedikit meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari sebelumnya ya, terkait perubahan data sebelumnya. Misalnya ketika ada yang meninggal dunia, sedikitnya mungkin ketika ada tahapan ini jadi gambaran juga, oh ini sudah meninggal dunia ketika di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga nanti pas ke tahapan pemilu atau pilkada pada pemutakhiran data pemilih itu jadi gambaran untuk diproses di dalam coklit dan pemutakhiran data pemilih itu ya Pak. Ya kan kita mengharapkan justru daftar pemilih itu adalah yang akurat. Tapi bukan berarti bahwa KPU merasa berleha-leha karena nanti ada triwulan selanjutnya, triwulan keempat akan ini. Tetap saja kita memberikan himbauan sebagai bentuk pencegahan kepada KPU, bukan hanya kerja main-main, karena ini adalah ya amanat undang-undang, maka kita KPU harus melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, dan kita pun harus mengawasi KPU apakah melakukan amanat undang-undang itu atau tidak. Iya, terus juga kan ketika di istilahnya kalau dituntut secara setiap waktu, bahkan setiap bulan atau triwulan ya, itu kan selanjutnya tidak menjadikan data itu sebagai data yang membludak di bawah. Dalam artian ketika dibiarkan, data akan terkumpul lebih besar lagi ya, karena perubahan data pendudukan itu kan tadi yang dikatakan juga bisa berubah tiap waktu. Kalau dibiarkan kan lebih tambah banyak gitu. Tapi kalau dituntut atau dicicil lah, kalau dicicil setiap waktu dimutakhirkan, itu akan terasa ringan mungkin. Nah terus Pak, dilanjut lagi, tadi kita berbincang terkait jika ada pemilih yang tidak memenuhi syarat atau yang masih masuk di data pemilih, ataupun yang memenuhi syarat tapi belum ada di data pemilih. Nah, berbicara terkait masyarakat, peran masyarakat, apakah masyarakat bisa melaporkan Pak jika menemukan masalah hal tersebut? Misalnya warganya ada yang meninggal dunia,
ataupun ada yang pindah domisili gitu, Pak? Ya, Bawaslu justru dari bukan hanya ketika tahapan saja ada posko pengaduan jaga hak pilih gitu kan. Nah, sekarang pun kita punya hotline yang ada di media sosial atau nanti bisa ditampilkan di bawah nomor hotline kita. Iya. Supaya ketika masyarakat itu ketika ada yang belum masuk ataupun ada yang tidak memenuhi syarat tapi masih ada di daftar pemilih ini, maka bisa melaporkan lewat ke Bawaslu. Bisa lewat itu atau bisa juga langsung datang ke Bawaslu, baik ke Bawaslu atau tentunya ke KPU langsung juga bisa ya, Pak? Iya, tentunya ada. karena mereka yang mengerjakannya gitu. Justru kita sangat welcome kepada masyarakat dari manapun, karena kita kan punya pojok pengawasan gitu kan. Harus sedia, bukan hanya pojok pengawasan itu kan bukan berarti ketika di tahapan kita sibuk kemudian di hari-hari non tahapan ini kemudian tidak ada kegiatan gitu kan. Selain pojok pengawasan selalu terbuka bagi. Iya, selalu terbuka karena di dalam pojok pengawasan juga ada, kalau nggak salah ada posko pengaduan masyarakat ya, Pak. Iya, jika ada masyarakat yang ingin melaporkan hal yang memang perlu diinformasikan atau dilaporkan ke Bawaslu ya, Pak. Nah, terus selanjutnya, Pak, bicara soal tantangan tentunya ya. Tadi kita berbicara tentang pengawasan dan lain sebagainya. Nah, sekarang tentang tantangannya, Pak. Apa sih hambatan terbesar dalam pengawasan DPB ini, Pak, yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya? Ya, hambatannya bukan hanya hal teknis sebenarnya ya. Iya. Karena ini adalah daftar pemilih berkelanjutan, otomatis tantangannya KPU tidak terus secara detail datang ke rumah gitu ya. Jadi kalaupun ada coklit adalah coklit terbatas atau coktas. Otomatis itu jadi juga termasuk hambatan kalau menurut saya. Termasuk hambatan karena tidak sedetil ketika ada tahapan yang coklit langsung ke rumah-rumah, semua rumah itu didatangi. Selain itu juga tantangannya bagi kita itu adalah tentang perpindahan domisili masyarakat yang cepat. Iya. Nah, kan kita tidak tahu, bisa jadi ketika ngeraksa hari ini kita ngeraksa ke desa, kemudian kita dapat info berapa jumlah siapa orang yang berangkat, bisa jadi besoknya atau bakal kita pulang itu malah ada yang mengajukan pindah. Hal yang itu adalah karena cepatnya ya, kita harus dinamisnya masyarakat. Kita tidak bisa menunggu, tunggu aja dulu nanti datanya sebelum ada yang lapor nanti pindah, kan tidak bisa begitu. Masyarakat kita tidak tahu apakah nanti jam berikutnya ada yang pindah ataupun malah besok yang pindah. Kemudian keterlambatan pencatatan pemilih pemula itu banyak kalau kita ke masyarakat sekarang ini yang usianya udah 17 tahun tapi belum perekaman gitu kan. Beda halnya kalau misalkan dia udah perekaman tapi KTP-nya belum selesai ya. Nah, tetapi masyarakat itu justru yang sibuknya itu ketika pemilihan aja. Iya. Karena ada sosialisasi, harus punya KTP elektronik dan segala macam. Tetapi di dalam non tahapan ini jarang sekali sih untuk mengingatkan gitu kan. Dalam artian ketika ada ya pemerintah mengingatkan tidak segencar pada waktu tahapan yang mau apakah itu pemilu atau pemilihan. Nah, Pak, masih ada, Pak? Ya, kemudian data ganda itu masih pasti kan tantangan juga, karena kemarin melihat ada data ganda. Kemudian selain data ganda ada juga mungkin di kita itu kan ada menikah di bawah umur ya, yang belum 17 tahun, otomatis kan dia belum punya hak pilih tapi secara usia gitu kan. Tetapi secara syarat yang lain sudah menikah juga sudah masuk. Nah, hal-hal ini juga tantangan.
karena jarang masyarakat yang sudah catatan hal itu disampaikan. Kemudian catatan yang meninggal gitu kan, karena yang meninggal itu jarang juga lapor ke pemerintah, baik itu ke desa. Biasanya orang yang punya yang meninggal, kemudian keluarganya menyampaikan laporan ke pemerintah itu kan hanya yang ASN, punya kewajiban gitu kan. Sementara masyarakat yang umum karena tidak ada kepentingan, jadi ya dibiarin, jadinya kan ke sana ya. Nah, itu ada tantangan, perlu ada sosialisasi baik itu oleh pemerintah, oleh KPU dan semua pihak lah, bukan hanya mereka gitu. Dan menarik sekali Pak. Ini sedikit lagi kita bahas. Barusan berbicara tentang hambatan atau tantangan, di mana di sana barusan yang Pak Kordip sampaikan terkait perpindahan domisili masyarakat ya, kemudian dan lain sebagainya, ada data ganda, kemudian meninggal dunia. Nah, dari tantangan tersebut atau hambatan tersebut, ada cara khusus ya Pak? Barangkali ada cara khusus gak Pak, ataupun semacam koordinasi dengan instansi-instansi terkait gitu yang mempunyai data tersebut? Misalnya yang meninggal dunia bisa saja memakan banyak yang meninggal dunia itu ketika sedang dirawat di rumah sakit. Apakah Bawaslu melakukan proses komunikasi atau lain sebagainya dengan pihak rumah sakit? Kemudian seperti yang pemilih pemula ya Pak, pemilih pemula banyak tuh di SMA gitu atau madrasah aliyah itu, baik ke dinas atau KCD ataupun ke Kementerian Agama atau lain sebagainya Pak, dan kategori-kategori pemilih yang lainnya Pak. Barangkali ada proses koordinasi atau komunikasi dengan instansi-instansi terkait Pak. Ya, tentang kalau hal dengan tersebut dan dihubungkan dengan PDPB ya. Sekarang itu kan tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita itu ada Perbawaslu 1 tahun 2025. Nah, kemudian di awal juga saya sampaikan ada pencegahan. Nah, salah satu bentuk pencegahan itu adalah kita berkoordinasi ke stakeholder semua gitu kan, ke instansi, baik bukan hanya ke KPU, kemudian dinas kependudukan. Bukan hanya itu, kita pun perlu ke lembaga pemasyarakatan, kemudian ke TNI Polri, kemudian juga ke pengadilan agama, ke departemen agama. Hal-hal itu perlu dilakukan karena itu adalah amanat yang disampaikan di Perbawaslu 1 tahun 2025. Hal itu bagian dari tugas kita, dan kita sudah punya agenda untuk hadir ke instansi tersebut. Kemudian selain hambatan tadi kan salah satunya kita MOU dengan sekolah. Selain itu kan program unggulan kita juga, selain program unggulan kita di Kabupaten Tasikmalaya itu kan bukan hanya podcast ini. Sudah barang tentu ada Ngaraksa ya. Kalau Ngaraksa itu sebenarnya nama Ngaraksa saya yakin cuma ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu adalah inspirasi dari kita semua, hasil pleno, hasil diskusi dengan staf semua, maka lahirlah Ngaraksa atau Nganjang silaturahmi Kadesa. Nah, saya yakin di yang lain ada, tetapi nama yang berbeda ya, yang berbeda. Kemudian kita juga tadi untuk melakukan hambatan-hambatan ini kita punya program Bawaslu Mengajar ya. Yang ke pesantren mungkin yang biasa ngalogat ya Bawaslu ngalogat. Nah, nanti hal tersebut kemudian kita ke kampus adalah ngampus gitu kan ya. Itu sebagian dari kegiatan sosialisasi juga mungkin ya. Karena partisipasi masyarakat itu kan tetap kita lakukan. Hal-hal satunya dalam tahapan itu kita perlu melakukan hal-hal sosialisasi tersebut. Itu sangat penting untuk dilakukan.
bukan hanya kita ketika tahapan saja, tetapi justru dari situlah gitu kan, justru lebih waktu sehingga nanti ketika adanya pemilu 2029 itu masyarakat udah siap, udah terkomunikasi ke masyarakat tentang hal-hal yang dilarang, kemudian yang diperbolehkan, kemudian tentang DPT, semuanya gitu. Jadi ada kan, tetapi bukan hanya Bawaslu saja, tentu saja termasuk dari masyarakatnya, kemudian KPU, partai politik, ya semua. Sebenarnya bukan setelahnya selesai pemilu ini kemudian kita di masyarakat diam saja, tidak belajar tentang politik, tentang hal yang lain gitu kan. Tapi perlu semuanya gitu kan, semuanya justru digali sehingga nanti tanggal di pemilu yang ke depan itu kita udah siap, masyarakat udah partisipasi, masyarakatnya udah siap, kemudian hal-hal yang lain udah siap. Jadi mumpung tidak ada tahapan, ya kita terus ke lapangan juga untuk melakukan sosialisasi baik untuk nanti persiapan pemilu ataupun pilkada ya maksudnya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat lagi terkait kepemiluan ataupun pilkada ya Pak. Oke Pak, ini terakhir ya Pak, apa harapan Bapak dengan adanya pengawasan data pemilih berkelanjutan ini ya, pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, harapannya Pak? Ya harapannya sangat sederhana sekali lah bagi kita. Kemudian yang paling penting adalah semua masyarakat yang punya hak pilih itu tercantum di PDPB yang nantinya bakal ditetapkan di DPT. Itu kita mengharapkan semua. Kemudian yang tidak memenuhi syaratnya sudah tidak ada lagi. Nanti ke depannya justru tidak ada lagi yang DPK. Karena DPK itu adalah salah satunya adalah yang punya hak pilih tidak terdaftar gitu kan. Itu adalah kerugian bagi masyarakat yang tidak terdata. Apalagi penduduknya tinggalnya jauh, kemudian tidak data, tidak pakai DPK pun tidak bisa karena bukan orang domisilinya. Tapi kan kalau udah didata kan dia bisa pakai surat pindah gitu kan. Tapi kalau tidak didata kan ya dia tidak bisa. Memilih jadi tidak bisa karena harus di alamat yang KTP. Nah, jadi kita mengharapkan sahabat Bawaslu semua juga paham tentangnya pengawasan PDPB. Kemudian masyarakat ikut serta menginformasikan kepada kita supaya tentang pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan ini adalah akurat gitu kan, akurat. Jadi kita mengharapkan masyarakat ikut serta bukan hanya ketika nanti saja tahapan, tapi mulai dari sekarang. Mungkin ya itulah harapan kita bahwa KPU melakukan PDPB sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan amanat undang-undang, bukan karena ini pemilunya masih lama ya, nanti juga bisa ya, bukan begitu, tetapi tetap kita mengharapkan KPU adalah bekerja sesuai dengan amanat undang-undang, kemudian masyarakat ikut serta aktif sehingga PDPB ini adalah punya data yang akurat. Luar biasa sekali Pak atas penyampaiannya yang barusan disampaikan dari awal sampai akhir tentunya yang barusan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Syarif atas penjelasannya dan kesempatannya juga sebagai narasumber di kesempatan podcast berbakat ini ya. Semoga sahabat Bawaslu semua bisa lebih paham tentunya tentang pentingnya pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini tentunya Pak. Sampai di sini dulu obrolan kita kali ini di podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya. Jangan lupa untuk selalu ikuti episode berikutnya karena akan ada banyak topik menarik lainnya yang kita sampaikan seputar kepemiluan. Saya Agustoni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.